wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bab ma yujibul ghusla telah selesai. Selanjutnya kita melanjutkan ke bab sifatul ghusli. Bab sifatul ghusli, cara-cara bermandi atau cara-cara mandi wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Idza arada ar-rajulu, apabila seseorang ingin ayyagtasila mandi minal jinabati, mandi jinabat. Idza arada ar-rajulu ayyagtasila minal jinabati au minal janabati, apabila seseorang ingin mandi jinabat, fa innahu ayyusammillaha azza wa jalla, maka seyogyanya ia untuk menyebut nama Allah azza wa jalla, yaitu mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum mandi kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Pada saat memegang air, megang gayung ditaruh di air, bukan maksudnya air taruh di gayung, itu kemudian mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk orang yang ingin mandi jinabat, dia disunahkan untuk membaca bismillahirrahmanirrahim, menyebut nama Allah. Wayan wil ghusla, kemudian berniat untuk membasuh seluruh tubuh ini, membasuh untuk menghilangkan hadas besarnya, menghilangkan jinabatnya, minal janabati. Jadi berniat untuk membasuh jinabat. Awil ghusla listibahati amrin la yustabahu illa bil ghusli, atau berniat dengan niat apa? Membolehkan agar boleh melakukan sesuatu yang sesuatu itu hanya boleh dilakukan dengan terbebas dari hadas besar. Jadi niat pada saat kita mandi itu adalah niat untuk membasuh jinabat atau membasuh anggota wudhu karena anggota badan karena jinabat, atau berniat untuk membolehkan sesuatu yang tidak boleh dilakukan kecuali terbebas dari jinabat atau terbebas dari hadas besar. Qiraatil Qur'ani, seperti membaca Al-Quran. Orang jinabat tidak boleh baca Al-Quran, makanya ketika orang itu jinabat, orang itu junub, maka dia harus mandi agar boleh membaca Al-Quran. Wal julusi fil masjidi, duduk di masjid. Artinya duduk di masjid ini adalah iktikaf di masjid. Tidak boleh duduk-duduk di masjid kalau kita sedang jinabat. Makanya mandi jinabat itu kalau tidak niat mandi jinabat, niat agar boleh kita melakukan sesuatu yang hanya boleh dilakukan pada saat kita tidak ada junub atau tidak ada kewajiban mandi besar. Wa yaghsilu kaffaihi salasan. Kemudian pada saat mandi jinabat itu yang pertama-tama kali ia lakukan setelah membaca bismillah tadi, ia adalah membasuh kedua telapak tangannya. Kedua telapak tangannya dibasuh, dicuci dengan air. Qabla ayatuhulaha fil ina, sebelum masuk ke dalam ina. Zaman dulu kan belum ada gayung, susah nyari gayung zaman dulu. Jadi kalau mau mandi itu pakai tangan, gayungnya adalah tangan ini. Maka tangan sebelum masuk ke dalam air itu harus dibersihkan dulu, dicuci dulu tangannya itu sebelum masuk ke dalam bejana atau ke dalam wadah air. Tsumma yaghsilu ma'ala farjihi. Kemudian setelah dicuci tangan ini, tangan setelah itu dicuci, maka tangan terus ngambil air. Begitu ngambil air terus membasuh bagian yang dicuci dari farji. Jadi kemaluannya bagian atas itu dicuci. Dari apa? Dicuci dari kotoran. Kan lengket-lengket itu kalau orang mandi jinabat itu. Makanya dicuci dulu bagian atasnya. Tsumma yatawaddau wudu'ahu lisholati. Kemudian yatawaddo itu adalah berwudu. Tsumma yatawaddau, kemudian setelah tangan dicuci, bagian atas kemudian dicuci, baru berwudu seperti wudu pada saat sholat. Jadi wudunya persis seperti wudunya sholat. Setelah
tangan sudah dicuci, sudah membaca bismillahirrahmanirrahim, tangan sudah dicuci, bagian atas kemaluannya sudah dicuci. Bagian atas kemaluan itu maksudnya adalah bagian kemaluan yang kotor. Itu pokoknya kemaluannya dicuci lah gitu. Supaya yang kotor tadi itu bersih. Setelah itu baru berwudu. Setelah wudu, summa yadkhulu asabi'ahul asyara fil ma'i. Setelah itu semua selesai, baru tangannya di adkhala yudkhilu, kemudian terus memasukkan, summa yudkhilu asabi'ahul asyara, tangan jari 10-nya ini, jari 10 ini kemudian dimasukkan ke dalam air. Untuk apa dimasukkan ke dalam air? Agrofa yugrifu biha gurfatan. Kemudian jari 10 ini masuk ke dalam air tidak begini, tapi harus dirapatkan begini. Nah, seperti ini. Dimasukkan ke dalam air untuk nyedok air. Untuk nyedok air 1 cedokan. 1 cedokan itu apa? Liyukhallila biha usula sya'ri. 1 cedokan itu untuk menyela-nyelai rambut. Jadi begitu di tangan ini sudah bersih tadi, udah masuk ke dalam air, terus ke rambut. Ke rambut begini. Ke rambut. Jadi ketika ke rambut, begitu masuk ke rambut, rambut sudah dicuci, usula sa'rihi min ra'sihi walihiyatihi. Jadi yang diusap itu adalah pangkal rambut, begitu pangkal rambut, kemudian juga jenggotnya kalau punya jenggot. Jadi jenggotnya dibersihkan. Jadi dengan 1 cedokan tadi membersihkan rambut sampai ke pangkal rambut, sampai ke akar-akar rambutnya, kemudian jenggotnya juga disela-selai, dibersihkan. Tsumma yahsa ala ra'sihi salasa hasyatin, kemudian mengguyur kepalanya 3 kali guyuran. Kepalanya diguyur dengan 3 kali guyuran. Summa yafidul ma'a afadha yufidu. Summa yufidul ma'a ala sa'iri jasadihi. Kemudian meratakan air ke seluruh badannya. Jadi setelah rambut disela-selai, rambut kepala disela-selai, jenggot disela-selai, udah rambut basah, kemudian diguyur sebanyak 3 kali badannya dengan air ke seluruh tubuh. Diguyur badannya itu sebanyak 3 kali, kemudian diratakan ke seluruh tubuhnya. Wa yamurru yadayhi ala ma qaddara alaihi. Kemudian kedua tangannya itu menggosok-gosok, ke seluruh tubuh. Jadi meratakan air tadi ke seluruh tubuh dengan digosok-gosok. Bagian yang nyelip-nyelip itu digosok-gosok dengan tangannya. Min badanihi. Jadi seluruh tubuhnya itu digosok-gosok dengan tangan untuk meratakan air tadi. Tsumma yatahawwalu min makani. Kalau itu sudah selesai, jadi sudah diguyur 3 kali, kemudian badannya ini sudah digosok-gosok, udah rata gitu. Setelah itu baru pindah dari tempatnya. Jangan di tempat semula itu, pindah dari tempatnya. Jangan sampai masih di situ terus. Itu hanya sunnah. Kalau di situ terus juga nggak boleh, juga nggak apa-apa. Kalau di situ terus juga nggak apa-apa. Jadi setelah selesai itu baru pindah tempat. Summa yagsilu qadamaihi. Setelah selesai menyela-nyelai, meratakan air ke seluruh tubuhnya, itu kemudian membasuh kedua kakinya. Li'anna Aisyata wa Maimunata, karena Aisyah dan Maimunah radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai kedua-duanya, wasafata ghusla Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, mensifati atau menceritakan bagaimana cara Rasulullah SAW mandi, nahwadzalika, seperti itu. Jadi Maimunah dan Aisyah, atau Aisyah radhiyallahu anha dan Maimunah radhiyallahu anha, kedua-duanya menceritakan bagaimana cara Rasulullah mandi seperti itu. Wal wajibu min dzalika salah satu asya'in. Mandi wajib itu, yang wajib itu ada 3. Artinya rukun mandi itu ada 3. Apa rukun mandi yang 3 itu? An-niyatu, pertama niat. Wa izalatun najasati,
Yang kedua, izalatun najasah, menghilangkan najis. Ingkanat, kalau najisnya ada. Menghilangkan najis kalau najisnya ada. Yang ketiga, wa ifadatul ma'i 'alal basyarati dhahirati, meratakan air ke seluruh tubuh yang nampak. Yang tidak nampak nggak perlu. Meratakan air ke seluruh tubuh, ke seluruh kulit yang nampak. Kulit yang di dalam tidak perlu ratai dengan air. Misalnya di dalam hidung nih, kulit kan tidak nampak kulit di dalam hidung itu. Itu nggak perlu disela-selai, nggak perlu diratai dengan air. Jadi meratakan air yang pada kulit yang nampak. Jadi ada 3 rukun wudhu, ada 3. 1 niat, yang kedua membersihkan najis kalau ada, yang ketiga meratakan air ke seluruh kulit tubuh yang nampak. Wa ma 'alaiha minasya'ri, dan juga meratakan air ke rambut, hatta yasilal ma ila ma tahtahu, sampai ke akar rambut. Jadi mengguyur air atau menyampaikan air atau menyiram kain ke rambut sampai ke akar rambut, sampai ke rambut bagian bawah. Jadi semuanya basah. Wa mazada ala dzalika sunnatun, yang lebih dari 3 hal ini adalah sunnah. 5 ruya Jabir bin Mut'aim, berdasarkan riwayat dari Jabir bin Mut'aim, qala, ia berkata, tadzakarnal ghusla minal janabati, kami sedang bincang-bincang dengan sahabat kami tentang mandi jinabat, mandi junub, inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amma ana fayakfihi an asubba ala ra'si thalathan. Rasul menyampaikan, kalau aku, amma ana, kalau aku, fayakfini, cukup, ayasubba, untuk menuangkan air, ra'si, ke kepala saya, thalathan 3 kali. Jadi Rasul menyampaikan, kalau kamu seperti itu ya, kalau aku cukup menuangkan air ke kepalaku sebanyak 3 kali, itu mandi jinabat. Summa afidhu ba'da dzalika ala sa'iri jasadi, setelah itu baru aku ratakan air yang kusiramkan tadi di atas kepala atas sebanyak 3 kali tadi, itu lalu aku ratakan ke seluruh tubuhku. Begitu Rasulullah SAW mendengar bincangan dari Jabir bin Mut'aim pada saat ngobrol-ngobrol, dan Rasulullah dengar. Akhirnya dijawab oleh Rasulullah, kalau aku cukup mengguyurkan air ke atas kepalaku sebanyak 3 kali, kemudian aku ratakan ke seluruh tubuhku. Begitu Rasulullah SAW menjelaskan kepada Jabir dan teman-temannya dan sahabat-sahabatnya. Wa in kanat imra'atun, apabila perempuan taghtasilu mandi, apabila perempuan mandi minal janabati, dari jinabat, apabila ada seorang perempuan mandi jinabat, kana ghusluhu kagusli rijali, maka mandinya seperti mandinya seorang laki-laki. Jadi laki-laki dan perempuan itu ketika mandi jinabat sama. Mandinya jinabat perempuan sama dengan mandinya jinabat laki-laki. Fa in kana laha safairu, kalau perempuan tadi itu memiliki gelungan atau memiliki kunciran. Kalau perempuan itu memiliki gelungan rambutnya digelung atau rambutnya dikuncir-kuncir, kan perempuan suka begitu, suka nguncir-nguncir rambut biar indah dilihat oleh suaminya gitu, suka gulung rambut. Jadi kalau rambutnya itu punya gelungan, fa in kana al-ma'u yasilu ilaiha min ghairi naqdin lam yalzamuha naqdhaha. Fa in kana al-ma'u, apabila air yasilu ilaiha, sampai kepada gelungan-gelungan tersebut, sampai kepada rambut tersebut, min ghairi naqdin, tanpa diurai, tanpa dibuka gelungannya, lam yalzamha naqdhaha, tidak perlu membuka gelungannya. Kalau ada perempuan yang rambutnya dikuncir-kuncir, digelung-gelung, kalau seandainya diguyur dengan air itu tidak menghalangi air sampai ke seluruh rambut itu, maka tidak perlu dibuka. Tetapi kalau enggak nyampe ya harus dibuka. Li'anna Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat, karena Ummu Salamah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini imratun asyaddu zafrin. Ya Rasulullah, aku ini perempuan yang suka
menggelung rambut, yang suka menguncir rambut. Afa afaan kiduhu lil ghusli minal janabati, apakah aku harus membukanya untuk mandi jinabah? Jadi Ummu Salamah ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa aku ini perempuan yang suka menguncir rambut, suka menggelung rambut, apakah aku harus membuka gelunganku saat aku mandi jinabat? Lalu Rasulullah menjelaskan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la, tidak, innama yakfika antahta, innama yakfiki, bukan yakfika karena dia perempuan, maka yakfiki, innama yakfiki, sesungguhnya kamu Ummu Salamah, yakfiki, cukup, antahsi, cukup untuk mengguyur ala roksiki, di atas kepalamu, salasa khasyatin, 3 kali guyuran, minal ma'i, air. Tidak usah kamu lepas gelungan rambutmu, cukup kamu mengguyurkan air di kepalamu sebanyak 3 kali. Tsumma takdihi alaikil ma'a, kemudian kamu ratakan air itu ke seluruh tubuh. Fa idza anta qad toharta, apabila kamu lakukan seperti itu, artinya kamu telah bersuci. Wa in lam yasil ilaiha, tetapi kalau tidak sampai alma'u, air, fa in lam yasil ilaiha alma, kalau airnya dalam kondisi rambutnya digelung seperti itu enggak nyampe, dan sampainya itu illa ayyang qadha, kecuali au illa binakdiha, kecuali sampainya air itu dengan membuka gelungan itu, lazimahu nakduha, maka harus dibuka gelungannya. Kalau kira-kira diguyur itu enggak sampai ke seluruh rambut, ya enggak usah dibuka. Tapi kalau kira-kira enggak nyampe, ya gelungannya dibuka. Li'anna isolul ma'i ila sya'ri wal basari wajibun. Kenapa kok harus dibuka? Karena air sampai ke rambut dan sampai ke akar-akarnya itu hukumnya wajib pada saat mandi wajib. Kalau enggak mandi wajib enggak apa-apa, tapi kalau mandi wajib hukumnya adalah wajib. Wa in kanat taghtasilu minal haidi, apabila perempuan sedang mandi haid, mandi karena haid, fal mustahabu laha an ta'khudha firsotan. Kalau ada perempuan sedang mandi besarnya itu, mandi wajib itu karena mandi haid, maka disunahkan anta huda firsotan, disunahkan untuk mengambil sehelai kapas, tapi bukan langsung. Sehelai kapas itu minal miski, sehelai kapas itu diberi wangi-wangian minyak kasturi, kalau ada minyak kasturi, karena minyak kasturi itu wangi, jadi diberi wangian minyak kasturi. Kalau ada orang yang mandi haid, kemudian dia mandi haid, disarankan, disunahkan untuk mengambil sehelai kapas, tapi sehelai kapas itu dikasih minyak kasturi. Fatat bagu biha atharuddam, kemudian dengan air, dengan sehelai kapas tadi yang sudah dikasih minyak wangi tadi, itu untuk mengoles atau membersihkan bekas darah yang mengalir di kemaluannya itu. 5. Ruwat Aisyah radhiyallahu anha, berdasarkan riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, anna imra'atan ja'at ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa pernah ada seorang perempuan menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tas'aluhu, bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, anil ghusli minal haidi, tentang mandi haid, tentang mandi haid atau mandi karena datang bulan. Faqala, lalu Rasulullah menjelaskan, khudi firsatan minal miski, Rasulullah menyampaikan, ambil sehelai kapas, kemudian beri wangi-wangian dari minyak kasturi. Fatadhiri biha, kemudian bersihkan itu dengan kapas tersebut. Faqalat,
perempuan ini ternyata belum paham, lalu bertanya lagi kepada Rasulullah, kaifa adharu biha, bagaimana caranya aku membersihkan dengan kapas itu ya Rasulullah. Jadi udah dikatakan Rasulullah, ambil kapas kasih minyak wangi, kemudian bersihkan dengan kapas itu. Ternyata belum paham, bertanya lagi, kaifa adhuru biha, bagaimana aku membersihkannya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, faqala subhanallah. Kira-kira Rasulullah ini agak ngelus dada dikit lah gitu, langsung baca subhanallah, tathiri biha, sucikan, bersihkan dengan selai kapas itu. Qalat Aisyah, lalu Aisyah radhiyallahu an yang cerdas mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu, lalu berkata kepada orang tadi, kultu tabi'i biha atharat dam, kamu bersihkan dengan selai kapas itu bekas darahmu. Jadi ini kapas, kamu kasih minyak wangi, kemudian kamu bersihkan, kamu lap seperti itu. Nah itu Aisyah menjelaskan kepada seorang wanita yang bertanya kepada Rasulullah tersebut, karena dijelaskan Rasulullah nggak paham juga. Fa'in lam tajid miskan, kalau tidak ada minyak kasturi, fatat yiban ghairahu. Fa'in lam tajid miskan fatayiban ghairahu. Kalau tidak ada minyak kasturi atau minyak misik, maka boleh dengan minyak wangi yang lain. Li'annal qasda tatyibul maudhi'i, karena tujuannya kapas diolesi dengan minyak kasturi tadi, minyak misik tadi, itu untuk membuat tempat yang terkena darah haid tadi itu menjadi wangi. Jadi suaminya tidak lari, kira-kira begitu, karena wangi tempatnya. Fa'in lam tajid falma'u kafin, kalau minyak wangi apapun tidak ada, ya cukup aja dengan air. Wa yustahabu alla yang kuso minal gusli ansoin. Imam Syirazi menjelaskan kalau mandi itu kalau bisa disunahkan jangan sampai kurang dari 1 sok. Nah, jadi ukuran airnya itu kalau bisa mandi jangan sampai kurang 1 sok. Wala fil wudu'i an muddin, dan kalau wudu kalau bisa jangan sampai airnya kurang dari 1 mud. Jadi disunahkan mandi airnya jangan kurang dari 1 sok. Wudu kalau wudu jangan sampai kurang dari 1 mud. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu bis-sha'i, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap mandi, kalau beliau mandi itu dengan air 1 sok. Wa yatawaddu bil muddi, dan kalau Rasulullah itu mandi, itu mandinya dengan air sejumlah 1 mud. Fa in asbagha bima duna ajzau, kalau menyempurnakan mandi dan wudu kurang dari 1 sok atau kurang dari 1 mud, mandi kurang dari 1 sok, wudu kurang dari 1 mud, ajzau, boleh, tidak apa-apa. 5 ruya an Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a bima la yabdlit sarwa, karena Nabi SAW pernah berwudu dan wudunya itu tidak sampai membasahi tanah, artinya airnya sedikit sekali, karena wudunya cuma lengket di badan, lengket di anggota wudu. Jadi boleh juga. Kalau mandi 1 sok, tidak kurang dari 1 sok, wudu tidak kurang dari 1 mud, itu sunnah. Kalau kurang dari itu tidak apa-apa, sah juga wudunya, karena Nabi pernah wudu tanpa membasahi tanah, artinya tanah tidak basah. Qala Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i rahimahullah menjelaskan, waqad yurfiku bil qalili fayakfi, kadang-kadang yang sedikit itu cukup, itu kata Imam Syafi'i. Kadang-kadang yang sedikit itu cukup. Wa yahruqu bil katsiri fala yakfi, dan kadang-kadang banyak tidak cukup. Nah, di sini Imam Syafi'i kemudian terus menjelaskan, kadang-kadang wudhu dengan air sedikit itu sudah cukup. Kadang-kadang pula wudhu dengan air banyak itu tidak cukup. Artinya melihat situasi dan kondisi. Jadi kondisinya
harus kapan menggunakan air banyak dan kapan menggunakan air sedikit. Ini cara-cara wudhu yang dijelaskan oleh Imam Syirazi berdasarkan apa yang telah dilakukan Rasulullah SAW. Cara-cara mandi, cara mandi yang dijelaskan oleh Imam Syirazi berdasarkan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu yang pertama sekali niat mandi wajib. Gitu, ingat, niat mandi wajib. Yang pertama niat mandi wajib. Niat mandi wajib itu gimana? Misalnya gini, nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari lillahi ta'ala. Atau kalau tidak bisa bahasa Arab cukup aku niat mandi wajib karena Allah Ta'ala. Atau aku niat mandi jinabat, mandi junub karena Allah Ta'ala. Itu kalau junub. Kalau haid, aku niat mandi karena haid karena Allah Ta'ala. Mandi disebabkan oleh haid karena Allah Ta'ala. Pokoknya dalam hati itu mengatakan seperti itu. Diucapkan mulut lebih bagus, disertakan dengan hati. Artinya begini, hatinya bicara, mulutnya ikut bicara. Atau kalau mulut tidak ikut bicara, cukup hatinya juga nggak apa-apa. Yang lebih afdal lagi, antara hati dan mulut bareng-bareng. Hatinya mengatakan, aku mandi wajib karena Allah Ta'ala. Misalnya gitu, mulutnya juga ngomong begitu, nggak apa-apa. Kalau mulutnya tidak ngomong, cuman hati itu sudah tahu kalau sekarang ini mau mandi wajib, begitu kalau nggak punya gayung, tangan dicuci dulu. Nah itu kan tangan dicuci dulu. Begitu tangan dicuci baru dibersihkan kemaluannya dibersihkan. Sudah kemaluan dibersihkan baru wudhu seperti wudhunya sholat. Setelah itu baru jari 10 ini mengambil air, kemudian air itu terus ditaruh di kepala, digosok-gosokkan di rambut, kemudian di lihyah ini, lihahnya ini disela-selai. Jadi rambutnya disela-selai sampai akar rambut, jenggotnya juga disela-selai sampai akar jenggot, sampai di bawah disela-selai. Setelah itu baru diguyur kepalanya 3 kali dengan air. Begitu diguyur kepalanya 3 kali dengan air, baru diratakan dengan tanah. Diratakan dengan tangan, maksudnya diratakan dengan tangan ke seluruh tubuh. Yang kulitnya nampak, yang kulitnya tidak nampak tidak usah dibasuh dengan diratakan dengan tanah. Nah, seperti itu wudhu. Jadi wudhu itu maksudnya mandi wajib itu ada 3 yang harus dilakukan. Pertama niat, yang kedua menghilangkan najis kalau ada, yang keempat mengalirkan air ke seluruh tubuh. Nah, inilah pengantar dari bagaimana cara berwudhu lagi, bagaimana cara mandinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.